Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yugo Ramanto Jati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Prodi Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi lingkungan hidup dan kependudukan di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, salah seorang memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita masuk ya pada pembelajaran. Ini kita akan masuk pembelajaran. Bapak coba buka video. Oke, di sini kita akan masuk masalah tentang kependudukan. Ini Bapak coba buka video kependudukan. Kita yang pertama masuk pada peta konsep. Kemarin kita sudah masuk pelajaran apa? Untuk lingkungan hidup. Nah, ini lanjutan dari lingkungan hidup. Nih, di sini peta konsep pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, distribusi penduduk, faktor-faktor yang memengaruhi pendudukan dan upaya penanggulangan permasalahan kependudukan di Indonesia. Ini topik utama yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Kemudian kita lihat yang berikut adalah pengertian penduduk. Di sini penduduk merujuk kepada individu-individu yang tinggal dalam satu wilayah geografis. Pengertian ini tidak hanya mencakup jumlah orang, tapi juga karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi. Ini kita akan mempelajari satu persatu nanti dan kita bahas. Oke, di sini kita lihat dinamika penduduk di Indonesia. Ini pertumbuhan penduduk yang pertama. Karena yang namanya negara itu harus ada penduduknya. Pertumbuhan penduduk di Indonesia ini mengalami peningkatan yang signifikan beberapa dekade terakhir ini, baik dari segi jumlah maupun komposisi usia. Kita lihat di Indonesia banyak sekali pasangan-pasangan usia subur nanti yang akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Terus yang kedua, komposisi penduduk. Ini mencakup berbagai macam etnis. Bahasa, agama, adat, dan istiadat menciptakan kekayaan budaya yang unik. Contohnya aja di sekolah kita kan kalian sudah lihat. Dari sekolah kita aja bahasanya sudah bermacam-macam. Ada bahasa Jawa, Jawa Ngapak, Jawa. Terus kemudian Jawa Sunda. Pokoknya campur-campur ya. Ini baru komposisi penduduk di daerah kita. Terus kemudian distribusi penduduk. Ini kaitannya dengan distribusi atau persebaran penduduk. Penduduk Indonesia ini cenderung terpusat di Pulau Jawa, menciptakan tantangan dalam
distribusi sumber daya pengembangan ekonomi. Nah, kenapa berada di Pulau Jawa? Karena nanti akan kita bahas ya, di mana Pulau Jawa segala sesuatunya sudah saja. Langsung ini nanti saya bagikan LKPD. Oke, ini sambil kalian membentuk, ayo sambil kalian membentuk, ayo bentuk kelompok langsung. Nanti akan Bapak tayangan video, ayo. Coba gerakannya ini depan diisi. Ayo cepat sini kan biar kelihatan. Udah kelompoknya ini geser. Gak apa-apa, agak mepet-mepetan juga gak apa-apa ya. Di depan sini, Mbak. Di situ gak kelihatan nih. Sini aja sini. Di situ gak kelihatan ya. Sini. Iqbal. Kelompoknya ke sini. Mbak. Ya, berarti sambil saya bagikan LKPD, nanti setelah itu kita lihat tayangan ya.
Cek cek cek. Masa tuh ini. Nanti buat anak ada. Ini ada buat anak. Jadi ada 10 provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia, di mana nomor 1 itu adalah Kepulauan Riau, kurang lebih sekitar 3,11%. Jadi kalau kalian lihat peta Indonesia ini, yang warna merah-merah ini adalah provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Mengapa Jawa tidak? Memang Jawa tidak tinggi, tapi sangat padat. Kita pasti mengatakannya ya. Pertemuannya di sini ada masuk. Oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya, Nak ya. Anda lihat di sini Maluku itu semuanya merah, ya. Kemudian di sini ada Banten, di Jawa, kemudian di Sumatera ada Aceh dan juga Riau. Kurang lebih kayak ini ya. Pertumbuhan penduduk di Indonesia ini sangat cepat sekali. Ini sangat berkaitan dengan penduduk tadi, ya. Jadi adanya letusan penduduk itu didukung dengan pertumbuhan penduduk itu sendiri yang sangat cepat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Jadi penduduk di Indonesia ini memang persebarannya tidak merata. Kalau kalian lihat dalam peta ini menunjukkan bahwa banyaknya penduduk yang terpusat di Pulau Jawa dan Bali atau juga Madura di sini. Nah, kalau di sini ada Jakarta sampai berwarna ungu ya. Terus sekali. Mobilnya kesenggol kayaknya tadi. Jawa dengan pulau-pulau lain, seperti juga di Papua atau di Kalimantan, itu jauh lebih besar persegi persen. Karena apa? Penduduknya sangat besar. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah itu masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas. Selanjutnya ada masalah penduduk yang berkaitan dengan kualitas. Nah, yang berkaitan dengan kualitas kita juga sudah pernah membahas tentang kualitas penduduk yang dimiliki lingkungan. Kualitas penduduk sendiri ditentukan dalam 3 hal: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nah, kalau permasalahan penduduk juga sama berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan juga pendapatan. Jadi coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu indikator kesehatan di sebuah negara itu adalah angka harapan hidupnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang angka harapan hidup di Indonesia dari tahun ke tahun ada data sampai 2018 saja ya yang saya tampilkan sudah mulai terdapat peningkatan. Nah, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Masih banyak sekali masalah yang terjadi di antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Angka harapan hidup bisa tinggi, bisa rendah memang karena banyak sekali faktor di situ. Bisa jadi fasilitas kesehatan atau mungkin juga gizi itu juga kan pengetahuan tentang kesehatan itu sendiri. Jadi banyak sekali faktor ya. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Di sini ada satu grafik ya, di mana tingkat pendidikan di Indonesia
di Asia Tenggara bergeraknya di urutan nomor 7 dengan angka 0,62. Artinya memang kita masih jauh tertinggal dengan beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Kalau dengan Singapura ya kita tidak usah membandingkan ya, karena memang Singapura juga masuk dalam kategori negara maju. Tapi ada negara tetangga kita yang kita bisa jadikan kalau yaitu Malaysia, karena mereka sebenarnya dalam solusi yang bisa kita dalam bulan ini. Selanjutnya yaitu masalah kalau pendapatan ini sudah tidak bisa kita buat. Kan kependudukan. Kemampuan awal untuk kependudukan itu apa ya, kita cari dulu di buku, dicari di buku ya.
Kalau di buku, kependudukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi solusi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan di suatu wilayah. Tapi menurut kita kan, menangkapnya kependudukan kita gimana? Saya langsung nomor 2 aja. Apa saja permasalahan kependudukan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya? Kalau di tempat kamu sih ada permasalahan apa? Jadi Ya, biasa. kalau di tempat kamu sih ada permasalahan apa? Kalau di tempat aku mah ada ini kesenjangan sosial gitu, jadi perbedaan gitulah. Kalau kalau di kamu sih Regita, Kalau di kamu sih boleh. kalau di aku mah daerahnya banyak permasalahan. Ya apa aja tuh, spill dong. Ya ada kemiskinan, pengangguran, Seperti yang warisan, enggak dan gibah bagi masyarakat. kewajiban. Ya udah kita gabungin aja pendapat-pendapat kita. Ada berarti tadi ada kemiskinan. Kemiskinan, pengangguran, keterbatasan, kriminalitas, kesenjangan sosial. Oke, sudah selesai belum? Barangkali mau ditambahin. Enggak, Sambil dipercepat. ayam. Apa yang dimaksud dengan kependudukan? Ya, dari tayangan tersebut saya mendapatkan bahwa kependudukan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keberlangsungan lingkungan yang berjalan sesuai hari demi hari. Apa itu yang dimaksud dengan kependudukan? Kalau dinamika kependudukan itu apa? Dinamika kependudukan itu dapat 5 menit diartikan lagi selesai nggak selesai, nanti kita mulai diskusi ya. Oke. Nanti kita presentasi orangnya. kelompok per kelompok. Itu hanya permasalahan kependudukan apa sajakah yang umum terjadi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar? Korupsi nggak sih? Aduh, termasuk nggak? Satu. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial, kriminalitas, seberapa penduduk tidak merata, pendidikan yang tidak merata, besarnya jumlah penduduk, penduduknya besar-besar jadinya Indonesia itu sesak. Iya. Harusnya kita ada kantong Doraemon biar bisa memperkecil penduduk. Iya baru. Kok sepi? Ya. Itu kependudukan berarti nggak pernah berdiri ya, terus juduk. Aduh, ada gorengan datang. Siap, Asia paling banyak lah. Eropa. Kami tuh bisa. Nyok nanti dapat berkat. Dari Ini nah. Iya.
Tapi bebas kayak misal Kelompok kalau bebas. cuma 2 orang yang ada di situ juga nggak apa-apa. Apa jarak? Pas. Halo, Siapa dan kelompoknya. Ya, di kamu aja nggak apa-apa ya. Nah, di kamu aja nggak usah ya. Kenalkan namanya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari sebuah penayangan video yang saya perhatian tadi untuk dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Nahwa Syif Ahmad. Lanjut. Yang keras. Semangat dong, masih pagi. Oke, langsung saja saya akan membacakan sebuah presentasi saya. Apa yang kalian ketahui tentang kependudukan? Kependudukan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, mobilitas, dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Nomor 2. Apa saja permasalahan kependudukan yang ada di sekitar tempat tinggal? Masalah kependudukan yang ada di sekitar salah satunya adalah banyaknya pengangguran bukan kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya permintaan pasar, melainkan penyebab pengangguran juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari pekerjaan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kependudukan? Kependudukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan di suatu wilayah. Kependudukan berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan dengan pemahaman kalian apa yang dimaksud dengan dinamika kependudukan. Dinamika pendudukan adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Yang terakhir, permasalahan kependudukan yang terjadi di kota-kota besar, yaitu kesenjangan sosial, pertumbuhan masyarakat yang pesat, pengangguran, banyaknya jumlah pendudukan miskin. Inilah presentasi dari kelompok 5. Barangkali ada yang kurang materinya dan ada yang mau menambahkan materi yang kita rangkum. Barangkali teman-teman dan ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami buka sesi pertanyaan atau sanggahan. Monggo. Terima kasih Mbak An. Dinamika pendudukan adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Gimana?
Oke. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dari presentasi kelompok 5. Mohon maaf apabila kurangnya materi atau kurangnya kata-kata yang mapan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berikutnya berarti Anak-anak. oke, kelompoknya Mas Iqbal. Kasih semangat dulu. Oke, orang tidak berarti. Ayo. Ya, silakan yang mau mempresentasikan siapa, Mas Iqbal atau Mbak Ara atau siapa, bebas saja. Ya, masih enggak? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan lingkungan yang tercepat di dunia. Pertumbuhan penduduk akan memberikan pengaruh yang sangat cukup besar bagi lingkungan seperti yang dialami oleh setiap negara. Dinamika kependudukan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Data kependudukan perlu diperhatikan untuk proyeksi dari perencanaan pertumbuhan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk juga antara negara perkembangan dan negara maju menimbulkan dampak yang berbeda pada faktor kemiskinan, ekonomi, kesehatan, jasa sosial, dan lingkungan. Hambatannya juga dalam proses pembangunan di negara berkembang, yaitu tingkat fertilitas, tingkat morbiditas, dan mortalitas yang sangat tinggi. Tetapi harapan hidup yang sangat rendah. Berbeda dengan negara maju dan berpenghasilan menengah yang bercirikan memiliki tingkat fasilitas rendah, jumlah populasi cenderung tetap stabil atau bahkan menurun. Inilah kesimpulan yang saya dapat ambil dari video tersebut. Barangkali atau kurangnya kesimpulan yang saya sampaikan, saya mohon maaf apabila kurang. Terima kasih yang saya sampaikan kesimpulan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum acara ditutup, ya, ini Bapak ambil kesimpulannya. Kesimpulannya dari tadi yang sudah disimpulkan sama Mas Iqbal, intinya bahwa negara kita itu bisa maju apabila penduduknya, terutama adalah kalian, generasi-generasi yang akan datang ini, generasi penerus, semangat dalam belajar. Dan insya Allah dalam pembelajaran hasil itu tidak akan mengecewakan apabila kalian semangat. Jadi intinya kita harus tetap semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita. Kemudian Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Prof sampun. Oke. Oke, pripun BK? Oke. Kita juga live. Oke, matur nuwun BK. Matur nuwun Pak Prof, matur nuwun Pak B.
Sebentar ya, sebelum keluar, ini ada yang mau minta foto-foto dulu. Kalian untuk mengisi PMM ya, Bung Ali ya. Besok berarti jam 8. Berarti nanti nggak usah upacara, nanti kita kuatkan lagi ya. Untuk penguatan di sana dulu.